Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Fatihah dengan nomor absen 30 dengan NIM 2101072082. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kita yaitu operasional tabungan. Yang pertama, apa sih itu tabungan? Tabungan itu adalah suatu simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari maupun kepentingan lainnya. Artinya, pendapatan yang memang sudah tersisa setelah kita memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun kepentingan lainnya. Simpanan uang itu dapat kita gunakan dan kita ambil kapan saja tanpa terikat oleh perjanjian dan juga waktu. Nah, salah satu tabungan yang sering kita gunakan, apalagi di zaman sekarang ini, itu adalah di bank. Banyak kemudahan yang kita peroleh dari bank tersebut untuk yang diberikan bank kepada calon nasabahnya. Kemudahan tersebut, salah satunya yaitu kita bisa menarik tunai secara mandiri di mesin ATM atau anjungan tunai mandiri, yang mana kita juga diberikan fasilitas seperti kartu ATM, buku tabungan, mobile banking, serta beberapa layanan lainnya sesuai dengan kebijakan masing-masing bank tersebut. Nah, yang kedua, setelah kita mengetahui apa itu tabungan, kita masuk kepada jenis-jenis tabungan. Yang pertama, itu ada tabungan konvensional, yang mana tabungan konvensional ini merupakan tabungan yang paling umum dan yang paling banyak dimiliki oleh orang. Untuk tabungan konvensional sendiri ini, keuntungan atau bunga yang kita peroleh itu terbilang rendah, karena memang tabungan konvensional ini untuk menyimpan uang, bukan untuk pengembangan dana. Nah, yang kedua, jenis-jenis tabungan itu adalah tabungan berjangka, yang mana tabungan berjangka ini berbeda dengan tabungan konvensional, yang mana tabungan berjangka ini lebih baik dan lebih cocok kita gunakan untuk tujuan menyimpan uang dengan beberapa tujuan lainnya. Seperti misalnya kita menyimpan uang, memang tujuannya untuk liburan dan untuk tujuan lainnya. Yang mana bunga dari tabungan tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan tabungan konvensional tadi. Nah, tabungan berjangka ini memiliki aturan yang telah disepakati bersama. Artinya, jika kamu melanggar aturan yang telah disepakati sebelumnya, maka kamu akan dikenakan yang namanya denda dan juga penalti. Nah, yang ketiga, jenis-jenis tabungan itu ada tabungan anak, yang mana memang tabungan anak ini ditujukan untuk mengajarkan anak-anak untuk menabung di usia dini. Dan fasilitasnya tidak jauh berbeda dari tabungan konvensional tadi. Memang setoran awalnya dibuat ringan supaya bisa terjangkau oleh anak-anak tersebut. Nah, yang keempat, jenis-jenis tabungan itu ada namanya tabungan valuta asing atau disebut dengan falas. Yang mana tabungan ini sering kita temui di perbankan. Dan mata uang yang digunakan itu beragam, seperti dolar, euro, atau pound sterling, dan beberapa mata uang asing lainnya. Dan untuk setoran tabungan ini juga bervariasi, karena pada tabungan ini dia memiliki keuntungan yang lebih besar karena nilai konversi mata uang asing lebih tinggi dibandingkan dengan rupiah. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada tabungan haji, yang mana kita tahu bahwa tabungan haji ini memang ditujukan untuk orang-orang yang akan berangkat haji beberapa tahun ke depan. Artinya dia menabung memang tujuannya adalah untuk pergi haji. Nah, tabungan haji ini sama dengan tabungan berjangka tadi, artinya ketika dia sudah mencapai target dana tersebut, maka dana itu bisa dicairkan dan kita bisa untuk berangkat haji. Nah, yang terakhir itu ada namanya tabungan giro, yang mana tabungan giro ini sering disebut dengan tabungan bisnis. Karena memang fasilitas dari tabungan ini memang ditujukan untuk kebutuhan bisnis, seperti dengan transfer ke beberapa rekening,
dan transaksinya dapat menggunakan cek atau biliet. Yang mana pembukaan rekening giro ini bisa perorangan ataupun badan dengan ada minimal setoran awalnya, yaitu sekitar 2 hingga 3 jutaan. Nah, setelah kita tahu itu apa pengertiannya, apa jenis-jenisnya, kemudian kita masuk kepada faktor yang menjadi perbedaan tingkat tabungan. Ada 3 faktor. Yang pertama, itu ada penghasilan masyarakat. Tinggi rendahnya penghasilan masyarakat akan mempengaruhi tingkat tabungan tersebut. Artinya gini, jika semakin tinggi penghasilan yang diperoleh oleh masyarakat tersebut, maka tingkat tabungan itu akan bervariasi juga. Nah, yang kedua itu ada namanya suku bunga bank. Yang mana kita tahu di setiap bank itu memiliki suku bunganya masing-masing. Ada yang tinggi dan juga ada yang rendah. Nah, masyarakat ada yang tidak suka dengan yang namanya suku bunga bank. Jadi mereka akan memastikan di bank tersebut apakah dia akan menjadi menabung atau tidak. Nah, yang ketiga itu ada tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan di sini tingkat kepercayaan masyarakat itu juga berpengaruh terhadap tingkat tabungan, yang mana jika bank tersebut mampu mampu meyakinkan para nasabah, mampu meyakinkan masyarakat, maka masyarakat juga akan percaya kepada bank tersebut dan akan melakukan tabungan di bank tersebut. Artinya bank tersebut bisa meyakinkan masyarakatnya bahwa jika dia menabung di bank, dia akan memiliki keuntungan, dia akan memiliki bunga sekian dan lain sebagainya. Nah, yang keempat itu ada namanya manfaat menabung di bank. Tidak mungkin kan kita menabung di bank tidak memberikan manfaat. Nah, yang pertama itu menjadikan tabungan kita jangka panjang. Ketika kita pergi ke bank, dia akan menawarkan apakah tabungan kamu ini akan berjangka pendek atau berjangka panjang. Jika berjangka panjang, akan memiliki beberapa keuntungan yang telah disediakan. Nah, yang kedua itu membuat kita menjadi lebih independen. Artinya, kita akan menjadi disiplin terhadap penghasilan, terhadap uang yang kita miliki. Kita bisa mengatur dan mentatanya dengan sangat baik. Nah, yang ketiga itu ada terhindar dari hutang. Salah satu manfaatnya, jika di kemudian hari kita tidak kita memiliki keuangan yang sulit, maka dari tabungan tersebut kita bisa mengambilnya untuk memenuhi kebutuhan kita. Artinya, seperti misalkan kita kehilangan pekerjaan di masa yang akan datang, kan kita tidak tahu di kemudian hari bagaimana. Jadi untuk mengantisipasi tersebut, kita menabung supaya di masa yang akan datang kita memiliki modal, memiliki pegangan supaya nantinya kita tidak punya masalah. Nah, yang keempat itu ada kesempatan mendapat hadiah. Kita tahu bahwa di setiap bank itu memiliki caranya sendiri, memiliki reward sendiri terhadap para nasabahnya. Jika semakin besar tabungan kita, maka kesempatan kita untuk mendapatkan hadiah tersebut semakin besar. Nah, yang terakhir itu ada namanya keuntungan menabung di bank. Yang pertama itu ada praktis, artinya kita bisa dengan mudah menabung di bank. Seperti misalkan ketika kita terdesak, kita bisa menggunakan yang namanya ATM tadi untuk mengambil uang kita secara mandiri. Nah, yang kedua itu aman. Jika kita menyimpan uang di rumah, itu bisa menyebabkan adanya pencurian. Faktornya lebih besar di rumah daripada di bank. Jika seandainya di bank tersebut terjadi kebakaran, terjadi pencurian atau pembobolan, maka yang akan menanggung itu adalah bank. Nanti bank akan mengganti rugi tabungan yang telah kita punya. Nah, yang terakhir itu ada perencanaan keuangan lebih teratur.
Artinya dengan kita menabung, kita bisa mentata, kita bisa mengelola penghasilan kita supaya tidak terbuang sia-sia. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.